Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya, ketemu lagi di channel Movie Kita. Setelah sekian lama nggak upload, akhirnya Mimin kembali lagi dengan alur cerita dari film Cina yang berjudul Swords Crown. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini biar Mimin tambah rajin upload videonya. Cerita diawali oleh seorang pria yang terbang dengan pedangnya. Dia bernama Jian. Dia menuju ke markas sebuah klan yang bernama Klan Qixia. Jian lalu menemui ketua klan yang bernama Bai Lingji. Jian mendapatkan perintah pergi ke kota Mantis untuk menyelidiki sebuah sekte yang selama ini bergantung kepada klan Qixia. Jian kemudian pergi ke kota Mantis bersama seorang wanita yang bernama Hongxiang. Mereka berdua lalu menghancurkan tempat di mana sekte itu berada. Jian lalu menahan Hongxiang membunuh seorang wanita yang sedang memeluk putrinya, dan akhirnya tempat itu mereka hancurkan. Misi di kota Mantis itu adalah misi terakhir mereka karena Jian memutuskan untuk pensiun menjadi pembunuh bayaran. Hongxiang juga bersedia ikut bersamanya untuk memulai kehidupan yang baru. Namun saat Jian dan Hongxiang akan meninggalkan tempat itu, ada sosok pendekar pedang yang dibalut seperti mumi menyerang mereka. Kita sebut saja dia sebagai Tukino. Jian dan Hongxiang bertarung melawan Tukino. Tiba-tiba tanah bergetar dan ada ular raksasa yang keluar dan menyerang Jian. Jian terus berusaha menghindar dari kejaran ular raksasa. Lalu ada seorang wanita yang keluar dari mulut ular itu dan menyerang Jian. Ternyata mereka adalah utusan Bai Lingji. Dia tahu kalau Jian dan Hongxiang akan berkhianat, dan ternyata perempuan ular itu telah menghabisi gadis kecil yang tadi Jian selamatkan. Kita sebut saja perempuan ular itu sebagai Tumini. Klan Qixia memiliki peraturan, keluar dari klan berarti dia harus mati. Tiba-tiba muncul seorang pria botak, sebut saja dia sebagai Paimo. Paimo lalu bertarung melawan Jian, dan tidak berapa lama seorang dukun juga datang, dan kita sebut saja dia sebagai Mbah Ponidi. Jian lalu bertarung melawan Tukino. Tukino heran melihat Jian memiliki banyak pedang. Jian merupakan pembunuh pertama dari klan Qixia. Lalu Jian dengan mudah bisa mengalahkan Tukino. Melihat Tukino kalah, Tumini langsung memerintahkan ularnya menyerang Jian. Akhirnya Jian mengeluarkan jurus 1000 pedang untuk menghadapi ular raksasa. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba Hongxiang menebas tangan Jian dengan pedangnya. Ternyata Hongxiang hanya berpura-pura akan ikut dengan Jian. Jian menarik 1000 pedangnya dan kabur meninggalkan mereka. Dia terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Seorang perempuan sedang dikejar-kejar oleh sekelompok pasukan. Dia bernama Shuyi. Dari atas pohon dia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir sungai. Itu adalah Jian. Shuyi lalu membawa Jian pulang ke rumahnya. Ayah Shuyi yang juga seorang tabib lalu segera mengobati tangan Jian yang terpotong. Kita sebut saja ayah Shuyi sebagai Pak Jono. Pak Jono lalu menyuruh mereka menyembunyikan Jian agar tidak ketahuan oleh istrinya. Keluarga Shuyi sedang makan malam dan dengan terpaksa menikmati masakan ibu mereka karena Bu Jono telah kehilangan indera perasanya. Ternyata Bu Jono sudah tahu kalau ada orang asing di rumahnya. Dia lalu menyuruh agar mengusir Jian dari rumah mereka. Tapi Shuyi dan yang lain berhasil meyakinkan ibunya agar Jian di situ dulu sampai dia sembuh. Shuyi keluar rumah dan melihat burung peliharaannya yang bernama Fei bertingkah aneh. Ternyata dia menangkap Jian. Shuyi lalu berkata bahwa dia dan keluarganya hanya ingin merawat Jian sampai dia sembuh. Bai Lingji telah membesarkan Jian selama 20 tahun. Bai Lingji marah karena Hongxiang tidak membunuh Jian. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk segera mencari dan menghabisi Jian. Shuyi mengajak Jian pergi ke kota. Dia menyuruh Jian berpura-pura menjadi seorang pengemis, dan Shuyi ternyata adalah seorang pencopet ulung. Suasana kota menjadi kacau karena kedatangan sekelompok pendekar. Ketua mereka kita sebut saja dia Asep, membawa kotak pedang besar milik Jian. Asep mendatangi Pak Jono karena beberapa bulan yang lalu dia merasa telah dibohongi waktu berobat. Asep lalu meminta uang keamanan kepada Pak Jono. Kotak pedang besar yang dibawa Asep kemudian menyala dan bergerak mendekati Jian. Asep dan anak buahnya lalu mengganggu Jian. Shuyi datang dan menghentikan mereka, tapi Asep dan anak buahnya malah mengepung Shuyi. Tapi dengan mudah Shuyi bisa mengalahkan mereka. Shuyi dan Jian sedang berteduh di sebuah pondok, dan Shuyi diam-diam sepertinya menyukai Jian. Dia lalu memberi kue kepada Jian, tapi Jian menolaknya dengan kasar. Jian merasa sekarang dia adalah orang yang sudah tidak berguna, tapi Shuyi berusaha meyakinkan Jian kalau dia tidak mempunyai maksud jahat. Shuyi sedang memarahi adiknya karena tidak mau belajar. Adiknya ingin seperti Shuyi, menjadi pendekar dan mengambil harta orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Jian berterima kasih kepada Shuyi karena telah menyelamatkannya lagi. Shuyi berkata kalau dia tidak ingin adik-adiknya kelak menjadi seperti dirinya. Jian lalu berjanji suatu saat dia akan menceritakan siapakah dia sebenarnya. Asep dan anak buahnya menangkap adik Shuyi. Tidak berapa lama Shuyi akhirnya datang, tapi mereka dengan licik menjebak Shuyi. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Asep dengan buah duren. Dia juga membuat anak buah Asep tidak berdaya. Ternyata itu adalah Jian.
Jian lalu segera menyelamatkan Suyi dan adiknya. Anak buah Asep yang lain kemudian datang dan mengepung mereka. Jian lalu membuka kotak pedang besar miliknya dan memberi pelajaran kepada Asep. Asep berkata kalau dia menemukan kotak pedang besar dan tidak bisa menggunakannya. Tiba-tiba Jian memberikan kotak pedang besar kepada Asep. Sampainya di rumah, Pak Jono berkata kalau ibu mereka ingin bertemu dengan Jian. Ternyata Bu Jono sudah tahu kalau jurus pedang yang digunakan Jian berasal dari klan Kisha. Dia lalu meminta agar Jian tidak melibatkan keluarganya dengan klan Kisha. Jian akan pergi meninggalkan keluarga Suyi. Suyi sangat sedih dan memohon agar Jian tidak meninggalkannya. Suyi tiba-tiba memeluk Jian dengan erat. Mereka berdua menghabiskan malam terakhir mereka karena besok pagi Jian akan pergi. Suyi lalu memberi nama Shi-er kepada Jian. Asep masih tidak menerima kekalahannya. Tumini lalu mendatangi mereka. Dia datang karena aura kotak pedang besar yang dibawa oleh Asep. Hong Sang lalu bertanya dari mana Asep mendapatkan kotak pedang itu. Jian sudah merubah penampilannya. Suyi memberinya baju milik ayahnya saat masih muda dulu. Bu Jono sampai pingsan saat dia melihat Jian. Sebelum pergi, Jian ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Suyi karena selama ini mereka telah merawatnya. Dia membuat makanan untuk keluarga Suyi. Bu Jono tiba-tiba berkata kalau Jian boleh tinggal bersama mereka dan memasak untuk anak-anaknya. Malam hari mereka sekeluarga berkumpul dan melihat lampion terbang dan Jian akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Suyi. Bu Jono mengizinkan Jian tinggal bersama mereka karena dia ingin melihat anak-anaknya bahagia, terutama Suyi yang sangat mencintai Jian. Suyi dan Jian sedang jalan-jalan di kota. Suyi kemudian pergi membeli pangsit, tapi abang penjual pangsit terlihat aneh. Jian merasa ada yang tidak beres, dan benar saja, Suyi sudah menghilang. Suasana kota tiba-tiba menjadi kacau karena kedatangan Hong Xiang dan yang lain. Jian dikelilingi asap beracun milik Mbah Poniti, dan terjadilah pertarungan antara Jian melawan Mbah Poniti. Kekuatan pedang melawan kekuatan sihir. Meskipun hanya memiliki satu tangan, Jian masih lihai menggunakan jurus pedangnya. Tukino dan Paimo lalu datang membantu Mbah Poniti. Jian marah dan mengeluarkan kekuatannya. Perisai lonceng milik Paimo pun sampai tidak kuat menahan kekuatan pedang milik Jian. Jian lalu menyerang mereka, dan dia dengan mudah mengalahkan Mbah Poniti. Paimo juga kalah dan hancur di dalam air. Jian lalu menghentikan Hong Xiang dan Tumini yang sedang membawa Suyi. Jian bertarung melawan mereka dan dia berhasil merebut Suyi dan kotak pedang besar miliknya. Pertarungan pun berlanjut. Jian melawan Hong Xiang dan Tumini. Tumini sangat murka dan dia mengeluarkan ular raksasa miliknya. Kali ini ular itu berubah menjadi ular berkepala 8. Saat ular itu akan menyerang, tiba-tiba Fei E datang. Dia terbang dan bertarung melawan ular raksasa berkepala 8. Jian dan Suyi pulang ke rumah. Mereka terkejut karena Bai Lingji sudah berada di situ bersama adik-adik Suyi. Jian lalu bertarung melawan Bai Lingji yang juga adalah gurunya. Bai Lingji adalah orang yang mengajari Jian ilmu pedang iblis. Bai Lingji bersiap akan menghabisi Jian, tapi tiba-tiba Pak Jono datang dan menyelamatkan Jian. Bai Lingji semakin marah. Dia kemudian bertarung melawan Pak Jono. Di luar dugaan, ternyata Pak Jono yang selama ini dikenal sebagai seorang tabib biasa ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Bu Jono kemudian juga datang dan bersatu melawan Bai Lingji. Ternyata mereka berdua adalah pendekar dengan ilmu tinggi. Jadilah adu kekuatan antara kekuatan hitam dan kekuatan putih. Kekuatan iblis jahat berhasil dikurung oleh kekuatan bunga teratai putih. Pak Jono dan Bu Jono tiba-tiba berubah. Ternyata mereka adalah aura pedang Gunung Zu dan ilmu hati Nua, Bai Yunfei dan Ran Qingchen. Mereka berdua menyerang Bai Lingji dengan kekuatan yang sangat besar. Bai Lingji sampai kewalahan melawan kekuatan pedang yang bersatu dengan ilmu hati. Merasa sudah kepepet, Bai Lingji akhirnya kabur. Jian terluka dan tulang punggungnya patah, tapi Pak Jono berjanji akan menyembuhkannya. Bu Jono akhirnya menceritakan kepada anak-anaknya siapakah mereka sebenarnya. Bu Jono aslinya bernama Ran Qingchen. Dia adalah bidadari dari aliran Tianshan. Ran Qingchen mendapatkan pedang suanya dari gurunya, yaitu pedang pusaka aliran Tianshan. Tapi dia mempelajari ilmu hati Nua secara berlebihan sehingga ilmu itu menjadi ilmu iblis dan jatuh ke Sekte Sura. Dia membantai belasan keluarga di kaki Gunung Tianshan. Saat Ran Qingchen akan dihukum mati, Bai Yunfei dari Gunung Zu datang. Dia meminta agar Ran Qingchen dilepaskan. Bai Yunfei adalah kekasih Ran Qingchen. Bai Yunfei adalah pemilik ilmu 10.000 pedang dan dia sedang dalam proses menjadi dewa. Bai Yunfei membawa Ran Qingchen pergi dan melukai banyak pendekar. Itulah sebabnya kenapa selama ini Ran Qingchen selalu mengukir patung Buddha untuk menebus kesalahannya. Dan selama ini mereka menyamar karena mereka masih dikejar-kejar oleh para pendekar dari Tianshan dan Gunung Zu. Akhirnya mereka sekeluarga memutuskan pindah rumah karena Bai Lingji pasti akan membocorkan keberadaan Bai Yunfei dan Ran Qingchen. Saat menunggu perahu, tiba-tiba banyak pendekar datang dan mengepung mereka. Bai Yunfei akhirnya mengeluarkan 10.000 pedang dari dalam laut.
Mereka sekeluarga berhasil selamat, tapi Bai Yunfei terluka setelah mengeluarkan kekuatan besarnya. Sui akan mengalihkan pasukan pengejar agar keluarganya bisa kabur dan selamat. Ran Qingchen dan yang lain menunggu di sungai. Sui akhirnya datang, tapi dia tiba-tiba mengangkat senjatanya. Dia berkata kalau selama ini dia telah dibohongi. Saat Sui diserang oleh pasukan pengejar, tiba-tiba Bai Lingji datang dan menyelamatkannya. Dia berkata kalau Sui bukanlah anak kandung Bai Yunfei dan Ran Qingchen, tapi dia adalah anak yang selamat dari pembantaian di kaki Gunung Tianshan. Karena keluarga yang dibantai oleh Ran Qingchen adalah keluarga Shu, marga dari Shui. Dan akhirnya Ran Qingchen berkata jujur, Sui memang satu-satunya anak yang selamat saat itu. Ran Qingchen juga rela kalau Sui akan membunuhnya agar dia bisa menebus dosa yang dulu telah dia lakukan. Tiba-tiba Bai Lingji datang dan Ran Qingchen segera melindungi Sui meskipun akhirnya dia tertancap oleh pisau Sui. Ran Qingchen yang terluka tidak berdaya menghadapi Bai Lingji. Sui dan Ran Qingchen sedang dalam bahaya. Tiba-tiba Jian sadar dan menyerang Bai Lingji yang sedang lengah. Serangan Jian tepat mengenai mata Bai Lingji. Meskipun bukan ibu kandungnya, Sui sangat sedih melihat keadaan Ran Qingchen dan akhirnya Ran Qingchen menghembuskan nafas terakhirnya. Bai Yunfei menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan Jian karena dia tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Dan akhirnya tangan Jian pun kembali lagi. Bai Yunfei mengajari Jian jurus 10.000 pedang untuk melawan Bai Lingji. Sekarang Bai Yunfei sudah bisa beristirahat dengan tenang. Dan akhirnya Jian berhasil menguasai jurus 10.000 pedang dan pergi untuk menyelamatkan Sui. Jian sampai di markas klan Qixia. Dia lalu mengendalikan semua pedang milik pasukan penjaga. Jian Shi'er sudah menjelma menjadi pendekar pengendali 10.000 pedang. Jian akhirnya bertemu dengan Bai Lingji. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua lalu bertarung. Jian mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Sui. Dia harus berpacu dengan waktu karena Sui akan segera membeku. Bai Lingji menyerang Jian dengan jurus tapak iblis, tapi Jian menahan serangan Bai Lingji dan berbalik menyerang dengan menggunakan jurus pengendali pedang. Tapi jurus ilmu pedang Jian justru malah membuat ilmu Bai Lingji menjadi sempurna. Dia memang sengaja memancing Jian agar mengeluarkan jurus pedang Dacheng yang Jian pelajari dari Bai Yunfei. Dan sekarang Bai Lingji sudah menguasai ilmu Dewa Iblis Qixia. Jian mengeluarkan jurus 10.000 pedang dan menyerang Bai Lingji yang semakin kuat karena Dewa Iblis Qixia. Jian akan menyegel Bai Lingji dengan 10.000 pedang, tapi Sui masih dalam bahaya. Akhirnya Jian memilih untuk membuka segel dan menyelamatkan Sui. Istana klan Qixia hancur dan Bai Lingji sangat murka. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menangkap Jian. Jian kemudian menggunakan jurus 10.000 pedang dari Gunung Zhu untuk melawan Bai Lingji. Dia telah mewarisi ilmu dari Bai Yunfei. 10.000 pedang terbang di langit dan menjelma menjadi pedang raksasa. Pedang membuka pintu langit. Dan akhirnya pedang raksasa berhasil menghabisi Bai Lingji dan Dewa Iblis Qixia. Jian memilih untuk tidak menjadi dewa dan hidup bersama Sui dan adik-adiknya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Swords Drawn. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.